Gede, suara gede. Akhirnya, saya tiba juga di Nagari Garabagdata. Ada 3 jorong atau desa di sini. Jorong Garabag, Jorong Data, dan Jorong Lubuak Tari. Di negari yang kaya dan subur ini, seharusnya bertani menjadi pilihan yang sangat menguntungkan. Namun bagi masyarakat di Garabagdata, justru sebaliknya. Bertani tanpa ada hasil yang layak dan jauh dari kata untung. Nah, bagus. Mau tahu sedikit Bu? Kalau tanam ini satu hari dibayar berapa Bu? Dibayar 30.000. 30.000. Berapa lahan? Berapa yang ditanam? Satu lahan. Nah Bu, kalau dijual di dalam sini, di lingkungan sini, berarti 1 kilo berapa sih Bu? Kalau di sini 15.000. 2 kilo atau 1 kilo? 2 kilo. Kalau dikirim keluar, ada upahnya lagi atau biayanya lagi? Iya. Berapa tuh? Upahnya 3.000 satu kilo. 3.000 1 kilo? 3.000 ya Satu kilo ya? Berarti petani di daerah sini harus merugi kalau mau menjual berasnya keluar. Karena berasnya tadinya 7.500, harus dikurangi biaya upah angkutnya 3.000 1 kilo. Mahal juga ya Bu? Terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah, jelas membuat kerja mereka sia-sia. Tapi demi pundi-pundi rupiah, mau tak mau, mereka pun terpaksa membawa hasil panen ke kota. Kuda menjadi alat angkut satu-satunya bagi para petani yang ingin menjual hasil panen. Kondisi geografis yang terjal membuat roda 2 akan sangat kesulitan membawa beban di atas kendaraan. 1 ekor kuda bisa mengangkut hingga 60 kg hasil panen. Mas, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhin sama warga di sini Pak? Jalan Pak. Jalan. Transport. Kenapa penting sih Pak membuat ngangkut ini? Pakai motor kan bisa nanti. Kalau nggak bisa Pak. Nggak bisa? Ya nggak sebawa ke kuda beban sama dia Pak. Kalau motor paling-paling 1 kali terbang ke kuda beban dia 2 kali Pak. Mengaruh ya, nggak Pak. Terus emang sebenarnya katanya warga tuh siap tuh buat ngasih apa aja demi jalan, bener nggak? Ya benar Pak. Hah? Kalau atau kena kebun, kena sawah, walaupun rumah kenapa, siap. Rumahnya digusur atau sawahnya digusur pun demi jalan, ya nggak masalah. Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Nggak masalah. Demi menjual hasil panen sesegera Nggak mungkin, masalah. cuaca buruk tak jadi halangan. Tanpa memikirkan kesehatan dan keselamatan, petani-petani di Garabagdata kerap menembus cuaca buruk. Kebiasaan pasar di Sumatera Barat yang tak setiap hari membuat mereka tak punya pilihan lain. Walaupun hari hujan, para petani yang mau menjual hasil panennya tetap harus berangkat. Karena pasar hanya buka 1 minggu sekali. Jadi kalau mereka tidak berangkat sekarang, baru akan dapat uang hasil jualannya minggu depan. Jauh lebih memilukan lagi, tak hanya roda ekonomi yang tersendat karena minimnya infrastruktur. Kesehatan sebagai modal utama melanjutkan hidup juga kerap terabaikan. Setelah 4 tahun tanpa tenaga medis, kini sudah ada bidan di Garabagdata. Nah, terus kalau pas pertama kali di sini, ini kan jauh dari mana-mana, nggak ada listrik. Telepon juga nggak ada. Gimana sih Pak? Gampang nggak sih adaptasinya? Adaptasinya emang begitu sulit ya, kaget kan. Biasa saya di kota, ada HP, ada listrik, terang kan. Pertama kali saya di sini, saya nangis, mau minta pulang lagi, tapi alhamdulillah karena semua itu dari Allah ya. Terus juga saya menjalani ini semua karena tugas dengan hati kan untuk menolong masyarakat di sini. Nah, terus kalau yang nguatin gimana Pak? Masyarakatnya itu terbuka nggak sih sama orang baru? Misalkan Mbak kan tanggal tinggal di sini lama nih, tapi orang baru gimana, terbuka nggak sih? Masyarakatnya di sini sangat welcome, sangat terbuka sama kami karena mereka juga butuh kami kan. Mereka butuh tenaga kesehatan, kasihan mereka di sini kalau berobat kemana kan jauh dari dalam semuanya jauh. Tekad untuk membantu menguatkan bidan yang kini berusia 23 tahun ini bukan hanya untuk ibu dan anak, tapi juga semua warga yang sakit di Garabagdata.
Katanya Mbak, di sini kan nggak ada puskesmas, tapi nggak ada dokter dan nggak ada perawat. Bener nggak itu? Dan Mbak sendiri apa nangani orang hamil aja atau gimana? Iya, di sini saya di puskesri ya, puskesmas pembantu atau pusku ya, kalau di Jawanya pusku. Kalau di sini namanya puskesri. Ya di sini nggak ada dokter sebenarnya. Sampai perlu kan saya ini sebagai bidan kan untuk KIA, untuk ibu anak aja. Kalau sekarang saya di sini merangkap sebagai dokter juga, perawat, semuanya saya di sini merangkap. Tapi kalau misalnya ada yang bapak yang sakit itu juga dilayani juga? Datang ke saya dilayani, pasien umum dilayani. Bagi Vini, pengabdiannya di Nagari terisolir ini amatlah berarti. Kisah pahit dari masyarakat membuatnya pilu. Sulitnya mendapatkan persalinan yang layak menjadi ketakutan tersendiri bagi perempuan hamil di Garabag Data. Malam minggu itu kata dokter itu banyak udah pecah. Masih di sini, masih di sini. Masih di sini. Nah, pada hari Minggu sore kan paginya juga kita ke Talamongan minta bantuan. Sampai di sini deh. Dibawa aja ke Solo untuk. Kenapa tuh harus dibawa ke Solo? Kata dia. Enggak, ini resiko. Oh, iya. Jadi saya aja dibawa sama sanak famili. Sama keluarga tuh, tapi nggak ada bidan yang ikuti. Ada. Nanti ya di kampung itu tambah yang dua ekor lampu, tambah yang perawat yang di sini. Terus pas katanya tengah malam sampai hutannya itu terus tengah malam. Iya, sampai sekitar ya tengah malam lah. Sampai hutan jam berapa macet waktu jalan itu. Tapi gelap. Gelap kelihatan. Kita yang tidak bisa itu. Bapak saya ini pada ada surat vaksinnya ada harimau itu ya saya ingat. Harimau ada jeda aja ya? Itu dulu. Namun rupanya tak semua seberuntung Yuni. Kehamilan yang terlantar berakibat fatal. Warga desa pun kian bergantung pada sosok bidan yang bersahaja. Wiwit misalnya, berharap besar pada kehadiran bidan agar persalinannya selamat. Putra pertamanya tak bisa tertolong karena minimnya perawatan sejak masih dalam kandungan. Udah lama atau belum? Udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Rajin ke dokter nggak sih atau gitu? Waktu itu nggak ada dokter di sini, nggak ada bidan, jadi ya sama di kampung aja. Di kampung aja ya. Terus kalau pas mau ngelahirin boleh diceritain sedikit nggak sih Bu? Itu di mana pas sempat keluar desa atau gimana? Iya, sempat dibawa keluar. Dan melahirkannya di rumah sakit umum Solo aja. Nggak sempat ke sana. Iya. Oke. Tapi ternyata nggak kurang sehat mungkin gitu. Iya, kurang sehat. Udah 4 hari sakit di sini baru dibawa ke Kesananya sendiri udah perjalanannya 1 hari. dibawa sama orang. Digendong. Digendong? Iya, digendong. Jauh gitu? Jauh. Satu malam jalan kaki. Satu malam jalan kaki digendong sama orang. Memeriksa kandungan di rumah-rumah bukan bermasalah. Vini tahu betul keterbatasan tiap pasiennya. Baginya, semua demi kesehatan ibu dan anak yang lebih baik. Sebelum ada bidan di Nagari Garabag Data ini, dari 10 ibu yang hamil, diperkirakan setengah diantaranya itu bayinya tidak terselamatkan. Perekonomian dan kesehatan sudah luluh lantak akibat tidak adanya akses ke Garabag Data. Lalu bagaimana dengan tunas-tunas bangsa yang akan membangun Garabag ke arah yang lebih baik? Setiap hari selalu terasa istimewa bagi anak-anak di Garabag Data. Memang tidak terlalu pagi, karena sekolah di sini baru mulai pukul 8.30. Jarak rumah siswa yang berkilo-kilometer menjadi alasan mengapa sekolah dimulai agak siang. Walau begitu, siswa yang rumahnya tidak terlalu jauh sudah berada di sekolah sejak pukul 7 pagi. Bahkan ada yang seharusnya masuk pukul 11 siang pun sudah datang bersama mereka yang masuk pagi.
Ada 153 anak menimba ilmu di sekolah dasar ini. Bangunan sekolah tak terlalu besar, namun kondisi fisik sudah cukup permanen dan layak. Kekurangan jumlah kelas menyebabkan siswa di kelas 2 harus bergantian dengan mereka yang masih kelas 1. Bagi anak-anak ini, sekolah seperti oase di tengah gurun pasir. Proses belajar seperti sekarang ini memang terlihat biasa-biasa saja. Tak ada istimewa dan tak ada yang berbeda. Namun, coba perhatikan buku pengantar mereka belajar. Tak ada istilah buku pengantar milik pribadi, karena jumlah buku dengan kurikulum baru di sekolah ini sangat terbatas. Para guru pun tak punya pilihan lain dan tak mau ambil resiko menggunakan kurikulum lama. Terlihat dari bentuknya sangat mudah ditebak. Buku ini seperti sudah bekerja sangat berat, hingga beberapa halaman depan sobek dan hancur. Ini buku siapa ini? Buku berempat? Ya, Nah, pakainya gimana ini? gantian. Gantian? Nah, ini bukunya siapa yang bawa hari ini? Rena yang bawa? Ya, Nah, kalau Tika belajarnya? Hari kedua. Nah, Ren, kalau Rena bawanya hari pertama nih, kawan-kawannya nggak bawa bukunya. ya. Belajarnya kapan? Setelah dari kamu? Setelah dari kamu baru kamu kasih ke yang lain. Ya, Kerjakan tugasnya juga begitu. Keberadaan buku paket yang tidak lagi baru dan kondisinya sudah rusak parah karena memang dipakai minimal 4 siswa. Kalau begini, siswa di pedesaan pun akan sulit bersaing dengan mereka yang di perkotaan. Beruntung, siswa dan pengajar selalu punya semangat untuk maju. Tak mau berlama-lama, hidup terbatas. Karena sudah terlalu banyak masa depan yang dipertaruhkan akibat kurangnya peralatan belajar. Tak terbayangkan, repotnya bergantian saling pinjam buku. Proses belajar mengajar yang terhambat pun membuat pendidikan di Gara Baghdata berjalan sangat lambat. Ada harapan besar dari masyarakat di desa terisolir di sini untuk dapat menikmati sedikit manisnya pembangunan berupa jalanan yang layak agar mereka dapat melihat perkotaan, maksimalkan potensi mereka dan dapat memperlihatkan pada dunia betapa indah, betapa kaya Gara Baghdata. Demikian Indonesia kali ini, sampai jumpa.